Mereka mengatakan bahwa kasus Anda, Formula E, di KPK ini mandek karena di situ masih ada loyalis Novel Baswedan, penyidik KPK yang notabene adalah kerabat Anda. Jadi kelompok loyalis inilah yang menghambat pemeriksaan Anda. Kalau dikatakan bahwa sampai hari ini saya punya loyalis di KPK yang kemudian masih bekerja untuk kepentingan saya gitu kan, kurang lebih agak aneh gitu dan tidak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus akan menjadi bagian dari menegakkan kewarasan bagi Republik ini dan bagi kita semua. Hari ini judulnya dibikin triple check. Dan saya bersama Mas Novel Baswedan. Mas Novel, gimana? Alhamdulillah, sehat ya. Waras. Dari kira-kira hujan nggak tadi nih? Kayaknya masih musim hujan ya. Iya, Pak. Waduh, mudah-mudahan hujan itu menyuburkan kewarasan kita ya, bukan malah membuat genangan yang membuat kita tak waras. Ada informasi yang mesti diklarifikasi. Dan ini anggap sebagai yang bagian dari triple check itu. Di salah satu YouTube itu dikatakan menyinggung Anies Baswedan dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan Formula E. Ya, Formula E itu nggak mungkin naik karena loyalis Novel Baswedan masih banyak di situ dan dia dalam tanda petik kemudian melindungi Anies Baswedan untuk ditempatkan sebagai tersangka. Loyalis saya siapa, Pak? Firly barangkali. Ya itu makanya yang menjadi menarik tuh. Makanya kita mesti klarifikasi. Menurut saya sih pernyataan ini atau pertanyaan ini agak simplistik dan agak menuding ya, menuduh macam-macam. Saatnya dan Mas Novel tidak diundang pula oleh double check sehingga kemudian kita pakai triple check untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi itu. Bagi mereka yang tetap melihat Anda dari perspektif negatif, yang berseberangan, dan mereka yang mengkritisi Anda, lagi-lagi punya teorinya. Mereka mengatakan bahwa kasus Anda, Formula E, di KPK ini mandek karena di situ masih ada loyalis Novel Baswedan, penyidik KPK yang notabene adalah kerabat Anda. Jadi kelompok loyalis inilah yang menghambat pemeriksaan Anda. Gini, Bang, kalau terkait dengan perlindungan, saya percaya perlindungan terkuat itu bukan dari partai, bukan dari kerabat, bukan dari penguasa, tapi dari ketaatan kepada aturan hukum, ketaatan pada regulasi. Kira-kira pertanyaan seperti itu pertanyaan senonoh atau? Gini, Pak, saya kan juga sering bicara di podcast. Saya jadi narasumber sering. Saya juga berbicara di podcast, saya juga sering. Jadi anchor ya. Jadi melihat dari cara bertanya, kita tentunya punya pilihan untuk bertanya sesuatu. Karena di media sosial ini kan banyak sekali orang komentar. Komentar itu ada yang logis, ada yang nggak logis. Kalau yang nggak logis ditanya itu masih bingung gitu. Jadi, tapi oke lah, saya akan menjelaskan dengan perspektif ada pertanyaan yang memang ingin bertanya, ada pertanyaan yang sudah menuding kan? Ini menuding, betul. Dan saya pikir menuding pun kan sebetulnya oke lah kalau dianggap menuding, tapi logis apa enggak? Kalau dikatakan bahwa saya punya loyalis di KPK dan semuanya taat dengan apa yang saya katakan semua, berarti kan secara langsung yang bersangkutan juga menuding KPK selama ini nggak berintegritas. Itu kan tudingan serius saya kira. Apakah dianggap KPK tidak berintegritas? Hari ini pun saya tidak pernah mengatakan KPK nggak berintegritas. Pimpinannya yang kita selalu persoalkan. Yang saya persoalkan adalah pimpinan KPK. Sebagian pimpinan KPK ya. Dan tentunya sebagian. Dan ada oknum-oknum pegawai KPK yang bermasalah. Tentunya kalau terkait dengan apakah di KPK penyidiknya selama ini bisa dipercaya saat ini, saya katakan mestinya iya. Walaupun dengan adanya pimpinan yang bermasalah, tentu problematikanya semakin rumit. Gitu. Kalau terus kemudian dianggap bahwa ada pihak tertentu yang bisa mengontrol pegawai-pegawai KPK, ini nggak logis. Gitu. Kalau dikatakan bahwa sampai hari ini saya punya loyalis di KPK yang kemudian masih bekerja untuk kepentingan saya, gitu kan kurang lebih. Agak aneh gitu dan tidak masuk akal.
Kalaupun ada, pastinya sekarang ini orang-orang ini sudah dihukum gitu. Kan gitu logikanya kan. Pastinya orang-orang ini menjadi target dan diincar untuk disingkirkan kan. Kecuali kalau Firly Bahuri adalah loyalis saya juga. Itu lain soal berarti. Oke. Artinya kan menggambarkan situasi yang sebetulnya mudah dipahami. Dengan melihat bahwa Firly Bahuri dan orang-orangnya berhasil kemudian membuat rekayasa atau manipulasi TWK-TWK-an itu, dan berhasil kemudian menyingkirkan orang-orang baik di KPK, termasuk saya, berarti kan menggambarkan bahwa selama ini tudingan-tudingan bahwa saya punya loyalis itu nggak benar. Yes. Justru loyalisnya Novel dan Novel sendiri disingkirkan. Iya. Dan seharusnya kan kemudian kenapa tidak diajukan pertanyaan, misalnya pertanyaan lagi, udah belasan kali expose dan itu tidak pernah masuk akal. Dalam tradisi KPK itu expose sampai 3 kali aja dari pamali itu Mas. Ya, ini sampai katanya 18 kali atau 19 kali expose. Misalnya seperti itu. Terus ada penggantian posisi-posisi jabatan struktural tertentu. Ya, bukan cuma itu Pak Boy, ingat nggak? Beberapa waktu yang lalu media investigasi itu melakukan investigasi dengan mendalam, mendapatkan bukti-bukti yang mengatakan bahwa penyelidik KPK dan penyidik KPK ditekan. Saya kalau katakan diintimidasi, apakah kata-katanya seperti itu saya nggak tahu. Cuman ditekan dan dipaksa dalam beberapa tanda kutip ya, dipaksa untuk mau menjalankan perkara EKTP. Masalahnya apakah ada perkara itu? EKTP? Maaf. Formula E? Formula E. Semuanya pakai memang Mas. Jadi kadang-kadang E itu kadang-kadang repot ya. Perkara Formula E dipaksa untuk masuk di perkara Formula E. Pertanyaannya perkara itu apakah ada? Saya setelah keluar dari KPK, saya bincang-bincang dengan Pak BW, saya bicara dengan banyak orang, saya mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan tuduhan-tuduhan terkait dengan Formula E. Biar nggak salah lagi, Pak. Iya. Dan kemudian saya memahami secara persis bahwa di sana tidak ada perkara tidak pidana korupsi sebagaimana dituduhkan. Apakah kita mau kemudian merekayasa suatu perkara? Membuat ketika ada pihak-pihak tertentu yang membuat bicara terkait dengan suatu hal yang sebetulnya tidak ada, dibilang ada, dan kemudian dikonfirmasi dilakukan saja. Bukan sekedar Formula E, Pak. Saya masih ingat ada yang mengatakan soal ini, lebih bayar. Lebih bayar itu juga dibicarakan itu di media sosial. Beberapa saya baca. Coba maksudnya lebih bayarnya bagaimana nih? Yang dibayar siapa? Yang lebihin siapa? Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi selalu disematkan kepada Bang Anies. Ketika menjadi gubernur katanya banyak lebih bayar. Saya nggak tahu lebih bayar ini apakah gaji, apakah uang untuk bantuan-bantuan kepada pihak-pihak tertentu, ataukah terkait dengan proyek atau apapun. Tapi yang jelas, saya sangat paham bahwa di APBD atau di APBN lah, di pengelolaan keuangan negara atau daerah, itu semuanya harus akuntabel. Transparan. Nggak boleh diberikan secara tunai. Jadi kalau memang ada lebih bayar, itu kasusnya simple, sangat mudah. Ada banyak badan pengawas di sana. BPKP ada pengawasan internal, pengawasan eksternalnya, BPK, ada inspektorat. Ada penegak hukumnya Polri, ada kejaksaan, ada KPK. Ketika dikatakan bahwa ada kasus begini dan seterusnya, yang bicara itu sedang menghina siapa? Berarti kan dia menghina orang-orang ini semua ini, Pak. Seolah-olah ini brengsek semua kan begitu kurang lebih kata-katanya. Nah, inilah narasi-narasi beginilah yang sering diucapkan. Dan saya pikir ini hampir sama dengan pola tadi. Dan kemudian yang dikemas seolah-olah saya punya orang yang kemudian menghambat penanganan perkara. Saya katakan, saya di KPK, semua hal yang terkait dengan perkara tidak pidana korupsi, saya akan dorong dan dukung untuk ditangani dengan sebenar-benarnya dan setuntas-tuntasnya. Dalam kapasitas saya sebagai penyidik tentunya. Tentunya saya punya porsi di area penyidik. Dan apabila ada kasus yang melibatkan ada keluarga saya atau orang yang berhubungan dengan saya, baik pertemanan atau apapun, saya pastinya mengundurkan diri dari penanganan itu. Di KPK seperti itu. Disclaimer untuk mengundurkan diri. Dan itu sangat wajar. Dan ketika kemudian ada yang beranggapan seperti ini dan seterusnya, dia ini sedang bicara apa gitu, dan logika apa yang mau dipakai, dan kemudian dia mau menghina siapa? Saya katakan tadi.
Kalau dikatakan bahwa orang-orang itu nurut dengan saya semua, ya tadi saya katakan, dia menghina KPK, menghina orang-orang di KPK, menghina penegak-penegak hukum lain, menghina pengawasan, dan semua orang dihina. Atau menghina pimpinan KPK, bisa. Ada loyalis novel di situ kok dibiarin terus. Iya. Itu agak nggak masuk akal soalnya kan. Saya kira Firly Bahuri tidak akan membiarkan. Bahkan ya ternyata di dalam proses bisa dibuktikan sebagiannya justru penyidik-penyidik ini dan penyelidik itu ditekan, nih kan. Ditekan untuk mengikuti keinginan dari pimpinan KPK. Dan itu dikonfirmasi oleh media investigasi yang bonafide. Oh, oke. Apakah Mas Novel juga pernah mendengar itu untuk mengkonfirmasi sebagai triple check ini? Katanya sekarang yang pernah menjadi pimpinan BPK di DKI juga sedang dipersoalkan tuh. Kok ada apa namanya WTP terus-menerus, jangan-jangan WTP ini ada berkaitan dengan dugaan-dugaan dia sedang melindungi Anies dalam kasus Formula E. Itu juga kita mendengar informasi kayak begitu ya. Cuman nggak tahu apakah itu benar apa enggak juga. Iya, saya dengar, cuman saya nggak mendengar dengan jelas. Bahkan bukan sekedar itu, Pak Bewi. Kalau tidak salah, BPK juga melakukan audit di awal-awal yang kemudian mengatakan bahwa penyelenggaraan Formula E itu baik dan menguntungkan, kurang lebih begitu. Saya lupa angka-angkanya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan hal itu katanya juga dipersoalkan juga. Sekarang mempersoalkan boleh, wajar, cuman dengan cara yang benar, dengan cara yang objektif dan profesional gitu. Kalau mempersoalkan dengan tanpa menggunakan nalar, itu masalah dalam kewarasan. Iya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Mandalika gitu kan. Iya kan, itu sangat masuk akal. Ya, apalagi dibandingkan dengan Mandalika. Sebenarnya hijab itu sedang ditarik gitu loh. Di Mandalika ternyata sekarang ujuk-ujuk ada informasi bahwa ada masalah, punya hutang dan tidak bisa membayar pengelolaan dan maintenance itu. Dan nilainya sangat besar. Sangat besar itu. Sekarang pertanyaannya penyidik di mana? Atau kita tanya KPK, lu ada di mana dalam kasus itu gitu? Iya. Ya itu tadi masalahnya Pak Bewi. Ketika penanganan perkara, kemudian kerja KPK tidak dilakukan dengan profesional, tidak dilakukan dengan cara yang baik. Bahkan KPK-nya sendiri sedang banyak diyakini, bukan sekedar diduga, ada praktek-praktek korupsi. Bagaimana kita bisa berharap mereka bisa bekerja dengan baik, Pak Bewi? Saya kira sulit lah. Nah, praktek-praktek korupsi ini juga kan, Mas, yang paling hari ini menjadi perhatian publik dan itu belum diputus oleh Dewas tuh kan yang berkaitan dengan kebocoran itu ya. Yang kayak SCM. Ya, artinya kan gini, ada double standard tuh Mas. Yang satu dicari-cari, yang satu lagi dilindungi dengan cara dibocor-bocorkan. Itu kan dugaan-dugaan ini kan kemudian ini diskriminatif dan itu pasti ada kepentingan tertentu. Nah, kemudian asosiasi publik kan kemudian narik aja itu kesimpulan. Ini pasti bukan kepentingannya pimpinan KPK saja atau dugaan oknum pimpinan KPK saja. Tapi ini ada kepentingan lain yang bekerja yang lebih gede lagi. Nah, itu sebabnya muncullah isu politisasi, kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam kasus ini. Kalau saya begini Pak Bewi. Seandainya pimpinan KPK itu adalah orang yang berintegritas, tentu isu-isu itu nggak akan terjadi. Kenapa? Orang berintegritas ketika diminta, atau pimpinan KPK yang berintegritas diminta atau di request untuk berbuat sesuatu ini itu, dia tidak akan mau. Tidak akan mau. Saya yakin kok pimpinan KPK yang masa-masa sebelumnya, mungkin Pak BW juga waktu jadi pimpinan KPK pernah mengalami tekanan-tekanan politik juga bisa jadi, atau apapun lah. Yang kemudian hal itu seringkali pimpinan KPK menyampaikan dalam kalau bicara-bicara dengan pegawai, terutama yang senior, seringkali membincangkan itu. Dan posisi pimpinan KPK itu selama ini memang nggak mudah. Kalau pimpinan KPK masih berpikir nanti setelah selesai dari pimpinan KPK mau kerja apa ya, mau jadi apa ya, mau mengabdi siapa gitu. Sulit, ya. Tentu dia harus menunjukkan loyalitas tanda kutip ya, untuk kemudian nanti setelah selesai baru mendapatkan kompensasi. Nah, kalau seperti itu, ya bagaimana memberantas korupsi dengan benar, bagaimana bisa menghindari dari titipan-titipan, dan kemudian bisa berbuat dan lain. Apalagi kalau yang korup, Pak B, waduh. Sulit diharapkan. Jadi kalau Mas Novel nanti ketemu dengan anchornya double check, kalau ini kita triple check, kira-kira apa yang mau disampaikan, Mas? Saya cuma bicara begini, Pak Bewi. Tentunya ketika menyampaikan sesuatu pertanyaan itu, tentunya kita sebagai orang yang punya pendidikan cukup baik, punya integritas, tentunya kita bisa melihat dulu hal-hal itu. Apakah hal itu tuh masuk akal gitu. Jangan kemudian buzzer-buzzer yang berbicara tentunya dengan kepentingan tertentu,
kepentingan jangan-jangan kepentingan tertentu, tapi bisa jadi karena adanya uang gitu kan. Dan kemudian diakomodir sebagai isu-isu yang kemudian itu akan membuat kepentingan pemberi uangnya bisa tercapai. Apa bedanya dengan buzzer kalau gitu kan? Jadi seperti itu polanya. Jadi tentunya kita yang mempunyai kewarasan ini berbicara dengan konteks yang masuk akal gitu. Walaupun sebetulnya bisa saja dijelaskan gitu ya. Tapi kan saya kira menanyakan sesuatu perlu dengan logika yang benar. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi triple check dan ini media bagi Mas Novel untuk mengklarifikasi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sinyalemen itu dan bisa berupa tuduhan itu sebenarnya nggak benar. Dan mudah-mudahan nanti Mas Novel juga diundang untuk bisa menjelaskan itu. Betul, sebab kalau nggak begitu nggak fair ya. Menggunakan nama Mas Novel untuk menuduh-nuduhkan sesuatu yang sama sekali tidak benar dan seolah-olah itu ada kepentingan publik yang sedang diwakili untuk situ. Satu hal Pak B, saya ingin menambahkan sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Bang Anies di wawancara itu, dan bukan hanya di Formula E, tapi juga di beberapa kasus lain yang dituduhkan. Contohnya soal pembayaran yang lebih bayar gitu ya. Itu kan kasus-kasus sepele. Kasus-kasus yang mudah sekali dibuktikan. Seandainya ucapan orang-orang itu benar, masa penegak hukum nggak melakukan? Sepele dalam pengertian proses pembuktiannya tidak rumit. Maksud saya tidak rumit pembuktiannya. Beda kalau kasus EKTP, itu pembuktiannya panjang dan rumit. Formula E apa EKTP? EKTP. Oh ya, EKTP. Kalau yang ini EKTP benar, bukan Formula E. Ya, saya bukan salah ngomong. Tapi kalau Formula E, kan dikatakan oleh Bang Anies pembayarannya cuma 2 kali. Dan prosesnya mudah diklarifikasi karena tahapannya juga nggak terlalu panjang itu prosesnya. Kalau ini saya bisa mengkonfirmasi nih Mas. Seluruh pembayaran itu tidak yang namanya cash Mas, itu bank to bank ya. Jadi bisa dicek gitu. Akuntabel itu. Terus kemudian ini yang nggak dibuka sebenarnya. KPK sudah melakukan trace ya. Apakah ada kickback ke orang-orang itu ya? Misalnya bisa saja tiba-tiba kickback kepada orang tertentu tanpa sepengetahuan gubernur. Dan itu ternyata sejauh ini tidak ditemukan itu kickback itu. Jadi artinya sudah ada klarifikasi karena kalau itu ditemukan kickbacknya gampang sekali itu didorongnya itu. Betul. Nah bahkan kemudian kalau bisa dibuka lagi sebenarnya mereka itu melihat Indonesia kenapa menjadi didorong di Indonesia itu kan Indonesia itu penggemar Formula E itu cukup tinggi di dunia itu. Jadi itu memang marketnya luar biasa sekali. Terus kedua, mereka memberikan diskon yang luar biasa besarnya itu karena melihat pada saat itu pandemi. Dan ketika pandemi banyak orang kemudian mengundurkan diri dan kemudian itu sebabnya deal-nya dirubah. Jadi sebenarnya Indonesia mendapatkan kesempatan luar biasa sekali pada saat dan keuntungan. Dan keuntungannya sebenarnya yang juga orang tidak melihat itu bukan Pemda mengeluarkan dana, tapi putaran ekonomi yang kemudian banyak mendapatkan manfaat itu adalah orang-orang bukan hanya di level menengah dan di atas, bukan hanya hotel-hotelnya, tapi perekonomian bergerak itu yang kemudian juga dihitung itu sangat menguntungkan sekali. Dan kalau kemudian bisa kita pakai pembanding Mandalika itu kemungkinan menjadi menarik gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjelaskan itu semua. Dan dari keuntungan langsung ada juga kalau nggak salah nilainya nggak terlalu besar, berapa belas miliar gitu ya. Tapi keuntungan tadi yang nggak langsungnya itu sampai 2 sekian triliun kalau nggak salah. Dan memang tugas pemerintah seperti itu. Dan ingat Mas, emang waktu bikin Asian Games pemerintah pusat nggak keluarin duit segede, lebih gede dan gede banget gitu kan. Tidak pernah dicek gitu. Kalau dicek misalnya, itu venue-nya sampai sekarang masih dipakai nggak? Itu juga pertanyaan. Padahal kalau Formula E ternyata terus-menerus dipakai. Sekarang udah kedua kali, bisa sampai ketiga kali. Oke, mudah-mudahan perbincangan ini bisa menambah kewarasan kita dan meyakini bahwa memang kita harus menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mas Novel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.